Selamat datang di cerita yang jarang terdengar, namun menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia yang penuh penderitaan dan pengorbanan. Di balik kemenangan besar dalam Perang Dunia Kedua, ada ribuan jiwa yang terlupakan. Mereka bukanlah prajurit di medan perang, tetapi para pekerja paksa, atau yang kita kenal sebagai Romusha. Mereka diambil dari tanah air, dipaksa bekerja tanpa henti, dan banyak yang tidak pernah kembali. Siapa mereka? Apa yang mereka alami? Dan mengapa kisah mereka harus kita ingat? Bersiaplah menyelami sisi kelam sejarah penjajahan Jepang di Indonesia saat kita mengungkap tragedi Romusha. Pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua mencapai Indonesia. Tentara Jepang datang, menggulingkan kekuasaan Belanda yang sudah berabad-abad mendominasi negeri ini. Dengan slogan Asia untuk Asia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Namun, di balik janji tersebut, tersembunyi niat buruk. Jepang segera memberlakukan kerja paksa besar-besaran, mengerahkan ribuan penduduk Indonesia untuk menjadi Romusha, budak tenaga kerja yang harus membangun infrastruktur perang Jepang. Awalnya, pemerintah Jepang menggunakan propaganda untuk merekrut Romusha. Mereka menjanjikan bayaran tinggi, makanan yang cukup, dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, perekrutan semakin berubah menjadi paksaan. Para petani, buruh, hingga anak-anak ditangkap paksa dari desa-desa mereka. Dengan senjata di tangan, tentara Jepang tak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap mereka yang menolak menjadi Romusha. Suara tangisan dan jeritan sering terdengar di kampung-kampung. Sesampainya di kamp, para Romusha diperlakukan seperti binatang. Mereka tinggal di barak-barak kotor yang penuh sesak, tanpa akses ke makanan dan air bersih yang cukup. Setiap harinya mereka harus bekerja di bawah terik matahari, mengangkut batu, membangun rel kereta, dan menggali parit. Banyak yang sakit, kelaparan, dan mati karena kelelahan. Tidak ada dokter atau perawatan medis. Bagi mereka yang sakit, satu-satunya pilihan adalah mati perlahan tanpa bantuan. Romusha digunakan untuk membangun infrastruktur penting bagi kepentingan militer Jepang. Proyek terbesar mereka adalah jalur kereta api Burma-Thailand, atau yang lebih dikenal sebagai jalur kematian. Ribuan Romusha dipaksa bekerja membangun jalur kereta api yang melintasi hutan-hutan lebat dan pegunungan. Tanpa alat yang memadai, mereka harus menggali dengan tangan dan alat-alat sederhana. Kematian menghantui setiap hari. Lebih banyak Romusha yang mati daripada yang selamat. Tidak hanya dieksploitasi sebagai tenaga kerja, Jepang juga memeras sumber daya alam Indonesia. Hasil bumi seperti karet, minyak, dan biji logam dipaksa diambil dan dikirim ke Jepang. Para Romusha yang bekerja di ladang dan tambang ini bahkan tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat di dekat lokasi tambang, menghabiskan sisa hidup mereka dalam kegelapan dan penderitaan. Para keluarga yang ditinggalkan Romusha juga menderita. Dengan kepergian suami dan anak-anak laki-laki mereka, para wanita terpaksa bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa seringkali bertanya kapan ayah mereka akan pulang. Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali, meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat. Beberapa Romusha berusaha melawan. Mereka mencoba kabur dari kamp-kamp kerja, bersembunyi di hutan-hutan, dan bergabung dengan pejuang kemerdekaan. Namun, pengawasan tentara Jepang sangat ketat. Banyak yang tertangkap dan dieksekusi di tempat,
Tubuh mereka dibiarkan begitu saja sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak memberontak. Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kemenangan ini membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. Para Romusha yang selamat mulai kembali ke desa mereka, banyak yang dalam kondisi cacat atau sakit. Bagi mereka, meski penjajahan berakhir, kenangan pahit sebagai Romusha tidak akan pernah terlupakan. Jejak Romusha tersebar di seluruh Nusantara, dari Sumatera hingga Jawa, dari Kalimantan hingga Sulawesi. Sisa-sisa kamp kerja dan rel-rel kereta api yang mereka bangun menjadi saksi bisu pengorbanan mereka. Meskipun nama mereka jarang disebut dalam sejarah resmi, perjuangan Romusha tak boleh dilupakan. Mereka adalah bagian penting dari kisah penderitaan dan kebangkitan bangsa ini. Romusha adalah sebuah pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Mereka yang tidak dikenal, yang bekerja dan mati dalam kesunyian, adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan mengenang mereka, kita memastikan bahwa generasi mendatang tidak melupakan sejarah kelam ini dan terus menjaga semangat perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan. Romusha mungkin sudah berlalu, namun jejak penderitaan mereka tetap ada di setiap sudut Nusantara. Kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibangun di atas keringat, darah, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, dan mereka yang telah berjuang dalam kesunyian tidak boleh dilupakan. Mari kita terus menjaga semangat ini, agar pengorbanan para Romusha dan semua pejuang tak pernah sia-sia. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita selalu belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik.